الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Dalam Islam kita boleh kok menghibur diri kalau kita dalam keadaan sedih. Kita boleh kita menghibur saudara-saudara kita yang kesusahan. Tetapi bentuk hiburan seperti apa sih yang dianjurkan disarankan dalam Islam? Nah, untuk itu langsung saja kita simak kajiannya dan juga tausiah dari guru kita Al-Ustadz Muhammad Nur Effendi dengan tema adab menghibur diri dalam Islam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bilkhusus kepada pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini lagi-lagi kita bisa kembali ikut pengajian majlis ta'lim dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu cara agar kita sekalian mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin berbahagia, berbicara masalah hiburan dan yang kedua berbicara masalah kehidupan. Tidak seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa kecuali seperti kita semua selalu hidupnya senang terus-terusan, bahagia terus-terusan. Atau sebaliknya, enggak selamanya orang mengalami kesedihan terus-terusan, kesulitan ya ataupun kesedihan yang tak selesai begitu ya. Ada semua itu persoalan-persoalan yang kita alami, ada masanya akan selesai dengan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya sama ibu-ibu sekalian, ya. Kalau lihat saya wajah-wajah ini ibu-ibu semua orang-orang yang kayaknya bahagia semuanya. Amin ya Allah. Tampak di wajahnya. Iya. Tapi saya nggak tahu Bang David. Kira-kira hatinya bahagia apa enggak gitu. Iya. Ibu-ibu pernah ngalamin sedih enggak? Pernah. Biasanya ibu sedih karena apa? Hah? Rata-rata Gak punya uang. Gak punya uang. Itu alasan yang klasikal Bang David ya. Gak punya uang sedih. Kalau bapak-bapak pernah sedih gak? Pernah Pak? Pernah. Bapak sedih pas lagi dalam keadaan bagaimana? Diomelin istri. Yang jawab ibu-ibu ya. Jadi kalau kita lihat bapak ibu yang berbahagia, yang namanya orang dalam hidup ini pasti mereka pernah mengalami yang namanya kesedihan. Bahkan selevel Nabi kita Muhammad SAW pun juga pernah mengalami kesedihan. Kapan Nabi kita mengalami kesedihan? Mungkin kalau Bapak Ibu pernah membaca dalam sirah Rasulullah SAW, ada sebuah kisah di mana Nabi SAW mengalami kesedihan yang luar biasa. Kapan itu? Di saat beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Ya. Tahun ke-10. Bang David pun saya yakin beliau walaupun keren kayak begini ya, tampak bahagia seperti ini, namun bahagia insya Allah. Amin ya Allah. Pasti dalam hidupnya pernah mengalami kesedihan. Betul kan Bang David? Betul. Gitu. Betul kan? Betul. Nah kalau Bang David saya mau tanya, kapan kira-kira Bang David mengalami kesedihan? Kapan?
Ya ada momennya pada saat berdoa itu nangis. Pas lagi berdoa, Berdoa Masya nangis. Allah luar Berdoa biasa. nangis. Kalau ibu tadi lagi nggak ada duit. Eh, Kalau bapak pada saat lagi marahin istrinya. Ya. Ya Allah. Kalau saya lagi doa, tapi ditanya dong Ustadz, pas doanya kenapa? Doa Oh iya apa? kenapa habis? Pas lagi nggak ada duit juga. Ustadz. Itu sama juga dong Sama ya. aja ya. Jadi duit juga berarti ya. Jadi duit penyebab orang sedih ya Mas Elian. Ya. Pas ingat dosa Ustadz, Ya nah itu Allah, nangis, ya Allah. Nah tapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau kita, apalagi bapak-bapak ini biasanya, di saat istri meninggal dunia pasti disedih. Di saat anaknya meninggal dunia pasti sedih. Betul. Tapi ada nggak Bu, bapak-bapak yang ketika istri meninggal dia malah senyum-senyum saja? Ada nggak kayak gitu? Banyak lagi. Kok Ibu Bu, bilang woi. banyak? Bu, Di main mana banyak itu? aja lagi Ibu. Kenapa Bu senyum-senyumnya Bu? Kenapa itu orang? Ya, Oh, Pak, kira-kira kenapa tuh Pak? Kalau yang kayak begitu Pak, kok dia bisa-bisaan istri meninggal dia senyum-senyum begitu? Ibu jangan seuzon dulu Bu. Jangan-jangan, ya Bang David ya. Kan suami paling senang kalau istri itu nyenengin kan. iya betul. Bisa bikin bahagia gitu ya. Allah. Nggak suka marah-marah gitu kira-kira ya. Allah. Apalagi cerewet gitu ya. Iya. Pas dia meninggal orang-orang pada sedih dia malah Senyum-senyum. buat dia berbahagialah saya nggak akan dimarahin lagi katanya begitu Ibu sekalian. Beda dengan Nabi kita Bapak Ibu, saya ingin mengambil sedikit pelajaran ya buat kita bersama. Kenapa Nabi sampai begitu sedihnya? Sampai tercatat dalam beberapa ya kitab sirah Rasulullah SAW. Sampai di tahun itu Nabi dikenal mengalami sebagai tahun kesedihan. Atau amul hazan. Amil hazan. Mengapa? Karena Nabi ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya. Yang pertama ditinggal oleh pamannya bernama Abu Talib. Yang kedua ditinggal oleh istri yang sangat dicintainya yaitu Khadijah. Khadijah. Sehingga beliau mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Karena selama ini istrinya, pamannya termasuk orang yang sangat besar peranannya ketika mendampingi Nabi dalam berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Tetapi jamaah sekalian, inilah cara Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat Nabi mengalami kesedihan, Allah berusaha mencoba untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ada kisah yang kita kenal, ada peristiwa namanya Al-Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini adalah sebuah cara Allah untuk menghibur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita berkaca ke sini Bapak Ibu, yang Nabi menghibur dalam Islam itu sesuatu yang dibolehkan. Yang terpenting adalah itu hiburan tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita kemudian mendengarkan syair-syair, ya, apakah itu yang namanya lagu ya, lagu ini lagi itu yang penting syair itu tidak membuat dirinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang Bapak Ibu lagi ada masalah, lagi susah, katanya mau menghibur diri, tapi datangnya justru ke tempat yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Dia dugem Bang David. Ya, klub malam. Datang ke diskot. klub malam ya, dia mabuk-mabukan. Dia pikir dengan begitu masalah dia akan hilang. Dia akan terhibur. Ternyata justru malah membuat hidupnya semakin jauh dari Allah. Dan bahkan dia makin mengalami kegelisahan yang lebih parah daripada itu. Nah makanya Bapak Ibu, di dalam Islam menghibur itu boleh banget. Kalau kita mengkaitkan sejarah Nabi tadi, ya, rihlatulillah. Atau bahasa kita Bang David kerennya itu apa? Jalan-jalan. Refreshing. Healing anak zaman sekarang. Ya healing Ibu ya. Itu perlu banget apalagi di keluarga kita masing-masing. Ibu bapak punya keluarga, punya anak. Sekali-kali bapak ibu minta ajak sama suami jalan-jalan kemana? Ke puncak. Minimal ke daerah mana? Ini promosi ya. Karena biasanya bapak ibu itu kondisi sangat dibutuhkan oleh kita. Iya. Ya, nggak usah bicara tempat yang mahal-mahal. Ya, minimal datang Pak, ajak istri, ya, ke mall apa ini?
yang dekat dari sini. Cibubur Junction. Itu juga cara tuh untuk menghibur diri. Walaupun nggak belajar Bang David. Iya. Datang memang ke toko emas. Iya. Belanja. Bukan. Oh enggak, kirain ngajak belanja. Lihat-lihat. Lihat-lihat gitu. Tapi kan lumayan kan? Iya. Ada hiburan. Iya. Boleh nggak begitu Bapak sekalian? Boleh. Tapi jangan lama-lama. Nanti dimarahin sama yang punya toko. Jadi Bapak Ibu sekalian banyak cara untuk menghibur diri. Yang penting tadi tidak membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kemudian tidak merugikan orang lain. Apalagi sampai menzolimi orang lain, tidak boleh. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah hal yang terpenting yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita ingin tentram, Islam mengajarkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adalah orang mukmin itu hati mereka selalu tentram karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau mau ngambil jalan yang terbaik untuk menenteramkan hati, menghibur hati, menenangkan hati, hadir di majlis ilmu. Yang kedua, banyakin zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau kita banyak zikir, pasti kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah alam bisawab. Masyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bu, kalau ibu lagi sedih, jadinya apa kesimpulannya? Healing ke toko emas, zikir, toko emas aja. Zikir, mengingat Allah, sholat, jalan-jalan boleh ke gunung, ke puncak, ke mall boleh, toko emas ya, mas toko emas ya. Bapak-bapak juga nih Pak, ajakin ibu ke toko emas ya Pak ya. Nggak perlu beli, tapi cuma 2 kali, kok ketiga kali langsung ditagih. Jalan-jalan mulu, belinya kapan gitu. Baik, silakan Ibu yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya, Masya Allah. Oke, iya mana tadi? Ya, silakan Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang menghibur diri sama perbuatan Sebentar yang Pak, dibenci sebentar izin. Nama Bapak siapa? Main gas aja. Nama? Oh, iya. Nama Margono. Mardono. Ya. Siap. Dari Masjid Darul Ulum. Oh, siap. Orang dalam ya? Orang dalam. Silakan Pak pertanyaannya. Siap. Kadang menghibur diri sama perbuatan yang dibenci Allah. Bagaimana cara menyikapinya agar tidak terjebak di perbuatan yang Allah benci? Oh gitu ya. Jadi bagaimana caranya tidak terjebak menghibur diri dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah gitu ya. Siap, silakan Ustadz. Bang David yang jawab. Oh, jangan Ustadz. Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, pemirsa Cahaya Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang tadi kita dengar dari qari'ah kita, memang ada banyak orang dalam merespon atau berusaha menghibur diri tapi kemudian salah jalan. Bahkan sampai akhirnya dia justru meninggalkan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jalan-jalan Bang David, ini banyak kejadian memang ya. Jalan-jalan keluar kota, katanya mau healing begitu. Tapi kemudian kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ada memang rukhsah bagi mereka. Jadi orang yang dalam safar dalam Islam memang dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat pada tepat waktunya. Bahkan dia boleh menggabungkan 2 waktu sholat. Bahkan kemudian bisa dikurangi rakaat yang 4 menjadi 2. Kalau yang 2 menjadi? Nggak ada ya. Kalau 3 menjadi? 3 tetap. Berarti ini belajar Bang David. Iya benar. Ya. Nah, kalau dalam ayat tadi ada sinyal di ayat Quran. Ternyata ada generasi atau kondisi orang
yang ketika dia berusaha untuk menghibur diri, tapi justru dia malah melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia enggak sholat, ya, apalagi maaf, dia kemudian juga dalam perjalanan itu justru mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang dalam safar itu, jika ingin mendapatkan rukhsah, syaratnya tetap itu tujuan utamanya karena ingin dalam rangka juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak kejadian, jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke Jawa, jalan-jalan kemana-mana, tapi nggak diperhatikan tuh, ya, jadwal ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita sebagai Muslim, sebagai mukmin, kalau ingin dianggap orang yang disiplin, maka bagaimana tengok ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam masalah ibadah solat yang 5 waktu tadi, ya. Apalagi kita faham inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat ini Bapak Ibu waktunya udah ditentuin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang kalau nggak kepengen stres, ya. Ibu Bapak pernah lihat orang stres nggak? Ciri orang stres kayak gimana biasanya? Bengong Ustadz, bengong. Hah? Bengong. Kalau lagi di jalan suka Ngomong sendiri. senyum sendirian gitu ya. Tapi belum tentu juga tuh. Tapi memang perlu juga sekarang orang kadang-kadang pegang handphone nih Bang David. Ya. Tiba-tiba dia senyum sendirian gitu. Itu lagi bahagia Bang David tuh. Tapi kalau ada orang tahu ternyata obat orang stres itu adalah ibadah sholat. Pasti dia akan betul-betul memberikan perhatian. Kenapa? Innal insana khuliqa halu'a idza masyarru syarru jazua wa idza masal khairu manua illal musallin. Kalau dia tahu ternyata ya sholat itu adalah jalan solusi dari Allah untuk menghilangkan kegalauan dalam hati. Jadi kalau ingin tenang, ingin tentram, tetap menghibur diri dengan hiburan yang benar, tetap berpijak kepada aturan Allah dan aturan Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, dari Rasulullah di tahun kesedihannya dapat hadiah dari Allah, hiburannya itu Isra dan Mi'raj. Pulangnya dapat hadiah lagi dikasih buat kita kaum muslimin yaitu sholat. Perintah sholat 5 waktu. Sta'inu bis sabri wa sholah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau lagi susah kayak Ustadz bilang tadi, sholat, menghibur diri, sholat. Boleh gak dengar lagu? Boleh. Tapi gak boleh yang membuat kita lalai akan ibadah kepada Allah. Ya Bu ya? Lagu dangdut boleh gak tuh Bang David? Hah? Lagu dangdut. Wah itu dia. Di mana. Gue gak ikutan dah Ustadz. Baik, Masya Allah. Baik, Ibu, Bapak, dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada. Banyak hal yang kita sudah bahas, tapi kalau bicara soal musik tadi kan ulama ada yang hilafiyah ya. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kita tidak akan bermain di ranah itu. Cuman Islam mengajarkan hiburan yang paling mutlak adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir dan juga sholat, dengan kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Habis ini kita akan ngaji bareng sama guru kita. Ya, kiai yang paling kalem banget. Yang orangnya aduh ciwi banget ya. Teriak terus Bang David dia. Hah? Nggak ada sedih-sedihnya tuh. Nah itu dia bingung saya. Nah, baca Quran terus jadi terhibur Masya dia. Allah, itu dia ciri-ciri orang yang ceria itu. Iya, Ya. betul. Kita ngobrol sama beliau deh. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ya Mimnah wal Madinah